Juga salawat dan salam ke ruh junjungan alam, dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad yang kita harapkan pertolongannya kelak di padang mahsyar. Pada hari itu tidak lagi berguna harta, pada hari ketika itu tidak berguna lagi tahta, pangkat, jabatan, tidak berguna lagi nama besar, tidak berguna lagi rumah yang dibangun, tidak berguna lagi anak, tidak berguna lagi keluarga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang pada hari itu tidak berguna lagi semuanya, malah yang semuanya itu akan menyusahkan kita di hari itu. Yang punya anak akan disusahkan anaknya, yang punya rumah disusahkan oleh rumahnya, yang punya pekerjaan disusahkan oleh pekerjaannya. Sebab tsumma latus'alunna yauma idzin, akan ditanya semua nikmat yang pernah kamu alami selama hidup di dunia, mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang paling besar, mulai dari nikmat membuka mata, menghirup udara, menggerakkan mulut, menggunakan telinga, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, semuanya ditanya oleh Allah. Sampai hal yang paling besar, jika engkau memiliki harta, ditanya dari mana harta kamu dapat. Jikalau kamu punya harta, ditanya kemana harta kamu gunakan. Jikalau kamu punya sehat, ditanya kemana sehat itu kamu gunakan. Jikalau kamu punya anak, ditanya bagaimana kamu membesarkan anak. Kalau punya istri, ditanya Allah berapa istrinya. Bukan Pak ya, bukan. Ini bahaya nih Pak ya, dipulang dari sini bapaknya itu kalau usah ditanya Allah nanti berapa istrinya. Bukan itu, ditanya Allah bagaimana kamu ngurus istri, bagaimana mendidik istri, bagaimana ngajari istri. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan persoalan materi, hidup bukan persoalan hanya membesarkan anak, memberikan pendidikan. Tidak sama sekali, itu hal kecil Pak. Kok bisa bilang hal kecil? Ada anak, saya ketemu di Palembang, ada seorang anak tidak punya bapak, hidup. Ada anak tidak punya ibu, hidup. Ada anak tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidup. Bukan bapak yang hidupi anak, bukan ibu yang hidupi anak. Ada anak tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidup. Jadi orang tua jangan terlalu sibuk ngurusi pakaian anak, ngurusi kelebihan anak. Saya pernah bertemu orang bangga sekali, dia bercerita, oh anak saya itu kalau handphonenya harganya 3 juta, motornya itu Vixen, jajannya sehari 20.000. Ini bukan kebanggaan. Yang jadi kebanggaan seperti tadi Pak, anak saya baru kelas 3 SD sudah hafal Al-Hakumut Takasur. Saya hampir nangis wajahnya Pak, Masya Allah. Kecil-kecil seperti itu Pak, coba lihat itu, Masya Allah, ya Allah, beruntung sekali orang tuanya, ya Allah. Inilah kebanggaan yang sebenarnya, inilah yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Kalau saya bisa membelikan HP harga 3 juta ke anak, ini bukan kebanggaan, ini awal bencana. Awal bencana Pak, beli anak HP 3 juta, sedekah di masjid saya Bu, sekali seminggu, hari Jumat. Kapan kota amal lewat, subhanallah, 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 dekat lagi, subhanallah, 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 subhanallah. Kota amal lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1000 baca tasbih. Anak minta HP, tidak tunggu lama, nak naik cari kontak. Ini bukan kebanggaan Pak. Saya banyak orang seperti itu.
Oh, anak saya sudah lulus S2. Bukan kebanggaan. Kalau saya tanya, gak usah Allah yang nanya, saya yang nanya. Kamu anak sudah S2 ya? Sudah. Apa yang kamu dapat? Sholat tahajud kuatkah? Baca Quran hatamkah? Puasa Senin Kamis jadikah? Tidak. Kok S2? Itu kebanggaan, Bang. Itu awal kesusahan. Ditanya Allah nanti di padang mahsyar, lah kamu kan S2, kenapa akal kamu tidak nyampe untuk sholat tahajud? Kamu kan pintar, kenapa akal kamu tidak sanggup untuk menghatamkan Quran? Andaikan kamu baca 10 ayat setiap hari, tembus itu tidak nyampe 1 tahun, Bang. Kenapa akalmu tidak sampai ke situ, kata Allah? Padahal kamu sudah kuliah 4 tahun, ngambil S2 lagi 3 tahun, 7 tahun kamu sekolah, akalmu tidak sanggup situ. Allah marah, Pak. Kita semua harus lillahi ta'ala. Para panitia sudah capek. Saya juga tidak mau disambut-sambut biasa-biasa saja, datang pergi pulang selesai jawabannya. Datang tidak jemput, pulang tidak diangkut, itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sedikit saja yang saya sampaikan, kurang lebih nanti sekitar 10 menit lah, Pak ya. Insya Allah kalau ini cukup nih. Suami tidak ada, harta suami dijaga. Jangan mentang-mentang suami habis gajian, suami pergi, ini duit saya ini, poya-poya, hambur-hamburkan, apa yang mau semuanya dibeli. Ini istri yang tidak aman. Iya, Pak ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ini adalah dilahirkan 12 Rabiul Awal. Apa itu artinya, Pak, 12 Rabiul Awal ini? Rukun iman 5, rukun iman 6, rukun Islam 5, 11, Pak ya. Satu lagi ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Antakbudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu harus sanggup menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, tapi kau tidak bisa melihat Allah, maka perasaanmu kau sedang dilihat Allah. 12 ini harus terpakai di setiap orang Islam, Pak ya. Dia harus melaksanakan rukun Islam yang kelima, sholat, syahadat dulu, Pak ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya Pak ya. Jangan lupa harus tertib, dia harus berurutan, Pak ya. Syahadat dulu, bagus syahadat, sholat, sudah sholat, harus zakat, sudah zakat, mampu puasa bulan Ramadan, puasa dulu, puasa bulan Ramadan, sudah Pak, zakat. Ini kadang-kadang terbalik kita, Pak ya. Kalau zakat paling cepat, puasa paling lambat. Ini terbalik namanya nih, Pak. Orang yang zakat mesti puasa, Pak. Orang yang puasa harus zakat. Ada rezeki lebih, haji ke Mekah. Iya, Pak. Ini tidak kita, Pak. Sholat maghrib masih lewat. Iya, Pak ya. Puasa masih bolong. Zakat taruhlah karena setahun sekali berapa, itu paling banyak. Zakat lewat lah, puasa sama sholat masih bolong. Ada duit berangkat umroh. Inilah yang seperti cerita Pak Haji, anakmu main judi, astagfirullah, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Maka begini jadinya. Iya Pak ya, mesti dari awal Pak, tekunkan dulu sholat, benar sholat, puasa Senin Kamis sudah bagus, bulan Ramadan sudah penuh, ada duit hasil panen, berangkat umroh, mabrur, Pak. Aman, pasti kuat rukun imannya, pasti percaya kepada Allah, pasti percaya kepada malaikat, kitab, hari kiamat. Setelah dia percaya semuanya, terjadi musibah dalam hidupnya, dia berkata qadar syarhi wa khairihi minallah. Yang terjadi dalam hidupku yang baik dan buruk itu dari Allah. Panen gagal, Allah yang buat. Tidak sedih hatinya, Pak. Panen lancar, tidak bangga hatinya, tapi sujud pada Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah.
bukan padi yang dipuji, bukan pupuk yang dipuji, tapi Allah yang dipuji. Kenapa? Rukun Islam jalan, rukun iman jalan, bisalah dia menyembah Allah seolah-olah dia sedang diperhatikan Allah. Ini yang sulit, Pak. Merasa diperhatikan Allah yang paling susah dan sulit. Orang ngaku iman mudah, saya percaya Allah mudah, saya percaya siksa kubur gampang, saya percaya ada hari akhirat mudah sekali, mudah banget. Yang paling sulit adalah bagaimana jika kau merasa diperhatikan Allah. Artinya kesadaran ini, sadar ini yang sulit. Allah maha melihat. Kita pelajari itu ayat wujud kidam bako, kita pelajari itu Pak. Sifat ma'ani kuduran irodan ilmu hayat sama qasar kalam. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkata, Allah mengetahui. Tahu kita itu Pak, tapi tidak semua manusia menyadari kalau Allah mengetahui. Itu yang ada di pusat Jakarta politikus kita itu Pak, tahu Allah, tahu mereka kalau Allah maha melihat, mereka tahu kalau Allah itu maha mengetahui, tapi mereka tidak sadar kalau Allah sedang melihat dia. Kalau dia sadar tidak mungkin korupsi Pak. Kalau dia sadar kalau Allah melihat, kalau dia sadar kalau Allah itu mendengar, mudah semuanya Pak. Tanpa dipuji pun saya tidak peduli, tanpa diperhatikan pun saya tidak peduli, karena saya yakin yang saya kerjakan dilihat Allah, disaksikan Allah, diketahui Allah, diperhatikan Allah. Wujudkan apa? Basor ilmu hayat sama basor kalam. Tahu kita itu Pak, semua orang tahu itu. Tapi saya tanya, siapa yang sadar kalau dia sedang dilihat, diperhatikan, diketahui Allah? Tidak banyak yang sadar. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar. Tidak sadar manusia. Ketika disakiti balas menyakiti. Kenapa? Dia tidak sadar sedang dilihat Allah, sedang didengar Allah. Ngapain saya ke tempat itu? Saya diundang pun tidak, diundang pun tidak. Dia tidak tahu kalau Allah itu maha mendengar. Coba kalau dia tahu Allah maha mendengar, masa bodoh? Bisa bantu ya bantu, karena Allah maha mendengar. Dipuji tidak dipuji, masa bodoh? Karena dia tahu Allah maha melihat. Iya Pak ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para kiai tidak boleh minta dipuji. Iya Pak ya. Kiai tidak boleh. Mau saya imam atau bukan saya yang imam, tidak boleh marah kiai. Karena kiai harus tahu bahwa Allah itu melihatmu, memperhatikanmu, mendengarmu, dan kamu tahu. Kiai tidak boleh. Mau disambut gak disambut, kiai tidak boleh sakit hati, karena Allah melihatmu. Lakukan itu karena Allah. Panitia mau dianggap mensukseskan acara ini atau tidak, jangan mengeluh, karena Allah itu tahu. Ya Pak ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 12 Rabiul Awal itu jalankan rukun Islam, pakai rukun iman dalam dirimu seolah diperhatikan Allah. Jumlahnya 12. Lengkaplah hidupmu sebagai umat Muhammad. Ya Pak ya. Lengkaplah hidup sebagai umat Muhammad. Dilahirkan pada hari Isnin. Isnin itu artinya 2. Iya Pak ya. Isnin artinya
artinya dua. Apa itu Pak? Gunakan akal dan gunakan hati dalam kehidupan. Pakai akal, kasihan tetangga. Cari akal. Itu tetangga sudah 2 hari tidak ngebul asa tuh. Sudah 2 hari tidak ngebul asa. Dikasih makan, jangan disakiti. Sakit jangan sakiti. Pakai akal, pakai hati. Isnain artinya dua. Pakai akal dan pakai hati, pakai pikiran dan pakai perasaan dalam semua kehidupan yang kita lalui. Selamatlah dia sebagai umat Muhammad, bersamalah dia dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Pak ya. 12 Rabiul Awal sama hari Isnin. Lalu kesimpulannya ini adalah yang tadi bapaknya Abdullah, bapak harus jadi Abdullah Pak ya. Abdullah hamba Allah, utamakan Allah Pak. Silakan bekerja ya Pak. Iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah seolah-olah kau hidup selamanya, tidak apa-apa. Wa'mal li akhirah ka'annaka tamutu goda. Ketika waktunya ibadah, beribadahlah seolah besok kau mati. Jadi ada waktunya Pak. Waktu kerja ya kerja, azan datang ibadah. Tidak sulit hidup ini Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak panjang-panjang Pak ya, sudah 10:30 ini. Karena perjalanan masih jauh lagi nih Pak ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Khairul yang dari Jambatan Now. Kebetulan beliau ini adalah ketua atau pengurus daripada Matla Pak ya, Majelis Tanjung Lagu Bersolawat. Jadi di tempat beliau nanti tanggal 23 insya Allah saya hadir. Habib Abdullah Asad Basaipan juga akan hadir mengadakan Matla Majelis Tanjung Lagu Bersolawat. Jadi Ustadz Khairul beserta pengurusnya mengumpulkan masyarakat setanjung lagu ini untuk bersolawat Pak. Jadi ini sekalian saja undangan resmi Pak ya. Undangan resminya kalau bisa hadir, kita bertemu di Jembatan 6 tanggal 23, tepatnya hari Jumat Pak ya. Tahun 2020 saja. 2021 kelamaan itu ya. Kecepatan nyampaikannya. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Dan saya juga baru pertama kali di sini ceramah ini. Saya belum tahu betul bagaimana kebiasaan di sini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Terima kasih atas pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.